Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Adi. Kita akan membahas tentang bahan ajar matematika SD kelas 5 semester 1 ya. Ini merupakan bahan ajar yang diambil disarikan dari buku tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Kita ambilkan dari kurikulum 13 K13 ya. Kita mulai pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah ini harus dijadikan pecahan biasa dulu ya, harus dijadikan A per B dulu ya. Misalnya pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa, kemudian harus disamakan penyebutnya ya. Misalnya A per B ditambah C per D, nah maka B dan D ini harus sama dulu ya. Oke, kita ambilkan contoh 3 per 4 tambah 2 per 3. Nah, ini karena berbeda maka harus kita samakan. Semuanya kalikan 4 untuk yang ruas kanan dan kalikan 3 untuk yang ruas kiri. Oke ya, 9 per 12 ditambah dikalikan 4, 8 per 12. Hasilnya sama dengan 17 per 12. Oke ya. Kemudian juga jika kita menemui pecahan campuran, misalnya 9 per 12 tadi ya, 9 per 12 ditambah 8 per 12. Ini sama juga ya, satunya ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 12 ditambah 9 sama dengan 21 per 12. Ini tinggal menambahkan 8 per 12 ya, hasilnya karena ketemu menjadi 29 per 12 ya. Oke, ini sudah disamakan penyebutnya, kemudian juga sudah dijadikan pecahan biasa. Kemudian kita menginjak mengenai pembagian berbagai pecahan. Nah, penjumlahan berbagai pecahan ini bukan pembagian ya, penjumlahan pecahan lainnya. Misalnya 1/4 dengan desimal 0,75. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/4 tambah 75 per 100. Ini sama dengan 3/4 ya, 1/4 tambah 3/4 sama dengan 4/4 atau 1. Oke ya. Atau mungkin sebaliknya nanti kita bisa jadikan pecahan desimal semua. Ini pecahan desimal semua menjadi 0,25 tambah 0,75 sama dengan 0. Ini juga 0,1 ya. 2 tambah 5 10, 1 2 tambah 7 tambah 1 lagi jadi 10, jadi sama dengan 1. Oke ya, sama. Kemudian jika ada soal cerita ya, maka kita harus mengambil nilai keseluruhannya adalah nilai utuh. Semua diketahui semua. Misalnya di gudang ada 30 karung, yaitu asumsikan 1 ya. 1 nanti dikurangi dibagi atau apa atau ditambah ada dari 1 itu sendiri. 1 bisa 7 per 7 digantikan bilangan-bilangan lain yang setara dengan bilangan yang ditanyakan atau diketahui lainnya ya. Atau 101 per 101 bisa. Ya, ini disesuaikan dengan yang diketahui lainnya. Oke ya. Kemudian untuk perkalian, nah, untuk perkalian pecahan, perkalian pecahan itu prinsipnya juga seperti
perkalian biasa ya. Hanya saja kita harus mengubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Saya ada 1/3/4 dikalikan 2/3. Nah ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 4 ditambah 3, 7/4 kalikan 2/3 sama dengan ini kalau mengalikan ya, atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 14/12 ya, ini udah jadi. Kemudian pembagian untuk pecahan ini sama dengan juga membalik dari pecahan itu sendiri ya, pembilang penyebut dari pecahan itu sendiri kita balik. Misalnya 3/4 bagi 5/2. Nah ini sama artinya dengan 3/4 dikali, nah ini dibalik ya, 5/2 nya menjadi 2/5, jadi 6/20. Oke, bisa diringkas lagi menjadi bagi 22 ya, 3/10 ya. Ini jawabannya ya. Kemudian pembagian jika ada bilangan campuran, nah ini sama juga ya. Saya lihat 1/3/4 bagi 2/3. Nah ini nanti kita buat menjadi pecahan biasa dulu. 1/4 ini menjadi 7/4 bagi 2/3. Ini sama artinya jika ini disamakan menjadi 21/12. Ini tidak usah ini, tinggal mengalihkan aja ya, sorry ya. 37/4 dikali 2/3, tinggal membalikkan aja ya, 3/2 sama dengan 21/4 kali 2 8 ya. Ini udah ada jawabannya. Jika mau diringkas juga bisa ya. Oke, demikian untuk perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengenal mengenai kecepatan. Kecepatan pengertiannya adalah jaraan kecepatan kita simbolkan ya, V kecil ya. Kemudian jarak tempuh sama dengan jarak tempuh itu kita dengan S sama dengan T ya. Ini kecepatan sama jarak tempuh bagi waktu ya. Nah ini bisa kita turunkan, kita kotak dulu ya. Ini rumus pokoknya, ini nanti kita bisa menjadikan rumus turunan lainnya, yaitu S jika ditanyakan nanti dibalik ya di soal-soal tertentu. Jika ditanyakan jarak tempuhnya, maka jarak tempuh sama dengan V kecil kali T. Oke ya. Kemudian jika ditanyakan waktu yang dipakai, adalah waktu T sama dengan jarak tempuh bagi kecepatan itu sendiri. Oke, demikian kan, mudah saya kira. Kemudian ingat rumus-rumus ini harus disesuaikan satuan-satuannya ya. Ini satuan-satuannya harus disesuaikan ya. Jika satuannya salah satu adalah cm, maka lain-lainnya harus cm juga. Jika satunya adalah kilometer, lainnya juga kilometer. Jika satunya kilometer per jam, yang lainnya juga kilometer dan juga jam ya, disesuaikan. Jika kilometer per detik, maka satuan yang dipakai adalah kilometer dan detik. Maka jam-jam jika ada tulisan jam, maka harus disesuaikan dengan detik. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai debit ya.
itu aliran, salah satunya aliran air ya. Saya debit, kita simbolkan D besar ya, kemudian sama dengan volume, ini V besar bagi waktu, waktunya T kecil ya. Oke, sekarang ini udah ketemu D besar sama dengan V besar per T ya. Nah ini rumus turunan lainnya adalah V sama dengan D kali T, atau T nya sama dengan V besar per D. Oke ya, ingat ya, seperti yang di atas tadi, kalau satuannya harus sama, harus sama 3 cm, lain-lainnya harus cm. Ini meter kubik ya, ini harus kubik juga, meter kubik, lainnya juga meter kubik atau meter, atau jika tidak meter harus dijadikan meter atau meter kubik dulu. Oke ya, ini mungkin lebih penting ya, ingat satuannya harus sama, cm kubik menjadi cm kubik. Jika di cm kubik harus jadikan cm kubik dulu. Jika meter kubik pun juga jadikan meter kubik dulu. Jadi semuanya ada di meter ya, atau satuan lain harus mengikuti. Jadi nanti kita masukkan rumus juga bisa masuk. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Semoga ini menjadi masukan yang baik untuk adik-adik kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.